Langsung saja ke hasil survei terkini terkait Partai Nasdem. Pada pemilu 2024, kalau kondisinya masih seperti ini, terancam tidak punya parlemen Nasdem di DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu apa Kamis ini? Hari Kamis tanggal 3 November 2022. Saya akan sampaikan dinamika atau perkembangan Partai Nasdem hasil survei terkini pasca secara berani mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Walaupun sampai hari ini belum ketemu siapa pasangan cawapresnya yang cocok. Dua partner partainya, yakni Demokrat dan PKS, masing-masing bersikukuh untuk mencalonkan kadernya sendiri menjadi calon wakil presidennya. Nah, oleh karena itu, Surya Paloh hari ini dimungkinkan masih bingung. Sireh kremot-kremot cara wong Banyumas, memilih siapa ini. Milih AHY, PKS nggak mau, milih Aher, Demokrat juga nggak mau gitu ya. Oke, langsung saja ke hasil survei terkini terkait Partai Nasdem pasca mencalonkan Anies. Ternyata hasil surveinya menurut survei LSI ini hasilnya semakin menukik terjun bebas, bahkan diramalkan tidak akan lolos ke ambang batas untuk Pilpres 2024, untuk pemilu 2024. Pada pemilu 2024, kalau kondisinya masih seperti ini, terancam tidak punya parlemen Nasdem di DPR RI. Ini saya bacakan ya, ini betul-betul survei terbaru yang dilakukan oleh LSI Denny CA. Judulnya Survei LSI Denny CA, .2, Nasdem terancam tak masuk DPR di 2024. Ini diangkat awal November ini. Hasil survei LSI Denny CA menunjukkan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi, sementara Nasdem terancam tidak lolos parliamentary threshold DPR pada pemilu 2024 mendatang. Merujuk hasil survei tersebut, elektabilitas PDIP mencapai 20,9%, Nasdem hanya 3,9%, atau lebih rendah dari syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi DPR atau parliamentary threshold, yakni 4%. Loh kan, gawat ini Nasdem. Ya, karepmu, keputusanmu dan resikomu. PDIP 20,9%, Nasdem 3,9%, kata peneliti LSI Denny CA Ade Mulyana dalam paparan hasil survei pada hari Selasa kemarin. Saya lanjutkan, elektabilitas partai politik lainnya yaitu Golkar 14,5%, masih tinggi ya, jauh di atas ambang batas. Gerindra 9,8%, PKS 8,3%, lumayan juga PKS ya, bahkan masih mengungguli PKB nih. Sementara PKB 5,9% dan Demokrat 5,4%. Nah, yang mencengangkan memang hasil perolehan Nasdem nih, jauh di bawah Demokrat, jauh di bawah PKS, apalagi di bawah Golkar. Yes, karepmu lah. Berdasarkan survei LSI Denny CA, dua parpol yang menghuni Senayan saat ini, yakni P3 dan PAN, juga bernasib sama seperti Nasdem, tidak lolos ambang batas parlemen. P3 memperoleh 2,3%, PAN 2,1%, kata Ade. Survei LSI Denny CA dilakukan sepanjang 11-20 September dengan melibatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dalam survei ini adalah wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9%. Riset kualitatif dilakukan dengan analisa media, focus group discussion atau FGD, serta wawancara mendalam.
Sebelumnya Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga merilis hasil survei yang dilakukan sepanjang 3-9 Oktober 2022. Hasilnya, elektabilitas PDIP sebesar 24%, diikuti Gerindra 13,4%, serta Golkar 8,5%. Kemudian PKB 7,1%, PKS 6,9%, Partai Demokrat 5,5%, Partai Nasdem 5,4%, P3 3,3%, serta PAN 1,2%. Nah, dua survei ini tetap menggambarkan bahwa Nasdem hasilnya berada jauh di bawah dari yang ada hari ini. Sementara berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru, menunjukkan elektabilitas PDIP, Gerindra, dan Demokrat di posisi 3 teratas. Dari survei sepanjang 24 September sampai 7 Oktober itu, elektabilitas PDIP sebesar 21,1%, diikuti Gerindra 16,2%, Demokrat dengan elektabilitas 14%, dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,9%. Lalu PKS dengan elektabilitas 6,3%, PKB 5,6%, Perindo 4,5%, Nasdem 4,3%, PAN 3,1%, dan P3 dengan elektabilitas 1,7%. Oke, itu pemaparan hasil survei dari sejumlah lembaga survei terkini. Yang kesimpulannya adalah bahwa Partai PDIP masih menduduki ranking teratas dengan rata-rata elektabilitas 20%, sementara Nasdem jauh berada di peringkat bawah, menukik tajam dari yang posisi hari ini di parlemen. Bahkan survei kalau sampai pada akhirnya perolehannya nanti Nasdem di bawah 4%, maka pas Nasdem terancam gulung tikar, tidak memiliki wakil di DPR RI. Dan itu semua terjadi karena keberanian Surya Paloh dan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga amat.